Wanita asal Papua, Aprilia, lewat salah satu tulisannya berjudul Mawar Merah Tanpa Akar, berusaha menceritakan dinamika kehidupan sosial dan politik yang terjadi di Papua. Kisah kelam para seniman dan penulis sastra di Papua membuat Aprilia harus siap dicap sebagai seorang separatis karena karya tulisnya. Apa yang membuat Aprilia yang berprofesi sebagai jurnalis ini tergerak membuat karya sastra ini? Simak perbincangan reporter Reski Reza Pratama. Berbicara soal buku ini tergantung dari siapa yang melihat, perspektif siapa melihat buku ini. Sedangkan saya menulis realita sosial yang ada terjadi di masyarakat, sosial politik di masyarakat Papua. Ini kejadian yang hanya salah satu contoh kasus dari banyak. Kemudian ada yang berangkat dari kisah nyata yang kemudian mengimajinasi saya menulis tentang kisah ini. Ketika orang Papua melihat menulis sastra atau bukan cuma sastra, seni atau apapun, memang sangat identik kemudian diberi cap separatis. Dan budaya tulis belum menjadi bagian dari Papua sehingga penting bagi banyak pihak untuk mendorong terciptanya penulis-penulis di Papua. Dan banyak juga yang mengkhawatirkan kedatangan saya ke sini. Mereka punya banyak cara, apa yang tampak di atas aman, tapi saya tidak tahu banyak hal yang bisa mereka lakukan. Bukan cuma budayawan sebenarnya, intelektual Papua yang dianggap kemudian mengganggu. Artinya mereka membantu, mereka berbicara soal kondisi real Papua secara intelek. Mereka kemudian harus berakhir dengan kematian. Sehingga penting bagi saya juga berbicara soal Papua, masalah Papuanya sendiri, karena penganalogian saya tadi, Indonesia ini sebuah keluarga yang sedang duduk makan di sebuah meja makan yang sama, tetapi setelah keluarga ini hidup ada selama kurang lebih dari tahun 45 sampai tahun 69, kemudian mereka mengadopsi seorang anak laki-laki atau anak perempuan berkulit hitam, tetapi mereka tidak menaruh orang Papua itu di meja makan yang sama. Mereka biarkan si anak adopsi ini di bawah dan makan makanan dengan menu yang berbeda dengan orang Indonesia, sehingga dialog yang sedang dibicarakan orang Papua itu adalah sebuah proses. Dalam analogi saya bahwa proses mereka mengambil si anak adopsi ini, mari kita duduk sama-sama di meja makan yang sama dan makan menu makanan yang sama. Artinya kita tetap berjuang untuk sesuatu dengan cara-cara yang baik tanpa harus mengorbankan lagi orang Papua lain dalam bentuk apapun. Seberapa besar sekarang diskriminasi di Papua itu sendiri terhadap orang di luar Papua ataupun orang Papua itu sendiri? Seberapa besar diskriminasi? Kalau diskriminasi, kalau saya mengatakan itu diskriminasi berlapis dalam segala aspek kehidupan orang Papua. Kami didiskriminasi di sekolah, kami didiskriminasi dalam hal budaya. Ketika kami bicara budaya, kami akan dibilang separatis. Itu budaya separatis, itu budaya kami. Ketika ada orang dari pegunungan dibilang koteka, orang berkoteka itu OPM. Bagaimana berarti kau menyebut semua orang di pegunungan adalah OPM? Karena itu pakaian mereka. Mereka masih pakai koteka. Apakah kemudian semua orang berkoteka itu separatis? Apakah mereka ada hubungan dengan OPM atau tidak? Kita tidak tahu. Pengalihan dari sebuah bentuk pergerakan untuk didiskriminasikan sebuah gerakan separatis. Stigmatisasi ya mungkin terhadap kita dalam hal seni budaya, ketika melihat persoalan-persoalan Papua dengan seni budaya, mereka ada sedikit kekhawatiran bahwa dengan budaya ini kemudian bisa mempersatukan orang Papua, kemudian bisa dengan gerakan yang lebih besar bisa berjuang untuk kemerdekaan Papua, sebuah proses total revolusi di Papua, mungkin seperti itu. Sehingga ketika ada usaha seorang seniman muncul, itu tetap akan dibayang-bayangi oleh mereka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan agar penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Polri diserahkan kepada KPK. Selain itu, ia juga menyatakan penanganan kasus kriminal yang dituduhkan kepada penyidik KPK Novel Baswedan tidak pada waktu dan tempatnya.
Pidato Presiden ini seolah menjadi penyejuk bagi perseteruan antara KPK dan polisi. Meski terkesan lamban dalam merespon, pemerintah satu suara dengan rakyat banyak. Stop kriminalisasi penyidik KPK. Urusan penyidik kini menjadi masalah besar bagi lembaga anti rasuah tersebut. Selama ini sumber daya penyidik KPK memang berasal dari Polri. Jumlah penyidik KPK pun terus terkikis karena konflik antara KPK dan Polri. Ya, terima kasih. Kisruh KPK Polri bermula dari ditetapkannya Joko Susilo pada 27 Juli lalu menjadi tersangka atas dugaan menyalahgunakan wewenang pada kasus pengadaan simulator SIM yang merugikan negara senilai 100 miliar rupiah. Pada 30 Juli hingga 31 Juli dini hari, KPK menggeledah kantor Korlantas Markas Besar Polri. 5 Oktober 2012, Joko Susilo akhirnya memenuhi panggilan KPK dan diperiksa selama 8 jam. Buntutnya, sejumlah provos dari kepolisian menjemput paksa penyidik senior KPK pada malam harinya. Novel dituding terlibat pembunuhan tersangka pencuri sarang walet ketika menjadi Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Bengkulu 8 tahun silam. 8 Oktober 2012, Presiden SBY menyampaikan sejumlah instruksi dalam pidatonya menyangkut solusi penyelesaian konflik KPK Polri. Presiden SBY menegaskan agar kasus Korlantas Polri segera ditangani KPK. Pak Nasir, bagaimana Anda menilai bahwa Polri kembali membuka kasus novel ini? Bagaimana sebagai Kompolnas menilai tindakan Polri? Ya, saya selain heran, saya juga kecewa. Kecewa karena kasus ini kan seperti kita ketahui sudah 8 tahun dan kemudian diungkit kembali dan tidak bisa ditolak apabila masyarakat mempersepsikan bahwa ini ada hubungan dengan posisi Novel sebagai ketua tim penyidik untuk kasus SIM simulator. Ya baik, temuannya di lapangan seperti apa Pak? Mungkin konkretnya? Ya, konkretnya kita menemukan ada hal-hal yang dipersiapkan, direncanakan. Artinya kalau ada persiapan, ada perencanaan, ya kata kasarnya rekayasa kan. Walaupun kita tidak menggunakan kata rekayasa, tapi itu dipersiapkan. Tanggal-tanggal penandatanganan surat, kemudian surat itu seperti tadi ditemukan oleh investigasi wartawan menemukan bahwa surat itu justru didesain dan dibuat oleh orang Polda. Ya. Itu kan sungguh luar biasa. Jika seandainya nanti sudah dikumpulkan bukti-bukti yang mengarahkan bahwa memang ini adalah upaya rekayasa kasus begitu yang menimpa Novel Baswedan ini, apa yang akan dilakukan Kompolnas selanjutnya? Kita akan memberi rekomendasi kepada Kapolri agar pejabat-pejabat yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan rekayasa ini harus dicopot untuk sebuah kehormatan profesi kepolisian Polri di Indonesia. Sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada pada Kompolnas menurut undang-undang, menurut peraturan perundangan yang ada, kita akan merekomendasikan hal-hal seperti itu. Sebab polisi ini, hadirnya Kompolnas itu untuk mendorong polisi agar bertindak, bekerja dengan kinerja yang profesional dan mandiri. Dua hal yang ini kita minta polisi mengurangi dan menghilangkan dalam kinerja kepolisian. Yang pertama adalah kekerasan. Budaya kekerasan, mengejar pengakuan tersangka dengan menyiksa, dengan melakukan kekerasan, dan yang kedua adalah melakukan rekayasa kasus. Ya, dengan masih adanya rekayasa kasus ini, apakah ini membuktikan bahwa Polri telah gagal begitu dalam reformasi birokrasi? Tidak gagal, proses ini masih sedang berjalan. Seperti Anda tahu, Polri ini kan baru tahun 2000 dia pisah dari TNI, dari ABRI, dan barulah dia memulai mencari bentuk sebagai policing democratic policing. Jadi polisi-polisi kerakyatan, polisi-polisi rakyat, polisi-polisi sipil. Dan ini masih sedang berproses mencari bentuk. Jadi kita memang Republik ini butuh polisi yang kuat, polisi yang profesional. Dan yang pasti juga mendukung langkah KPK untuk memberantas korupsi. Begitu, Pak Nasir? Kita dukung langkah KPK, kita dukung juga langkah polisi untuk juga sama-sama memberantas korupsi di negeri ini.